Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqih wa amdinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Allahumma fa inna nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala. Di kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita menuju rumah-rumah Allah dalam rangka beribadah kepadanya. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal kita menghadap Allah Jalla wa'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada uswah hasanah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang senantiasa mengikuti tuntunannya hingga hari kiamat. Kaum muslimin mukminin rahimani wa rahimakumullah, sebelumnya kami sampaikan permintaan maaf karena qadarullah wa ma syaa fa'al, materi yang harusnya saya sudah siapkan ternyata qadarullah tidak terbawa ya materinya, sehingga pagi hari ini kita tidak membahas tafsir. Ala kulli hal, di kesempatan pagi hari ini saya bacakan saja saya ambilkan dari kitab Minhatul Alam Syarah Bulughil Maram. Tentu ini adalah pembahasan tentang fikih, lebih khusus lagi adalah tentang fikih hadis. Sebagaimana yang kita ketahui para hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kitab-kitab hadis yang kita ketahui yang sampai kepada kita ini jumlahnya sangat banyak. Yang kita tahu ada beberapa kitab yang terkenal adalah misalkan kitab Riyadhus Shalihin, kumpulan hadis. Kemudian ada kitab Arba'in An-Nawawi. Kemudian ada juga kitab hadis-hadis yang lainnya. Di antara kitab hadis yang terkenal adalah kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Kitab ini sama seperti kitab Riyadhus Shalihin ya, sama seperti kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, kumpulan hadis. Rasul menyampaikan hadis, kemudian oleh para sahabat disampaikan kepada yang lainnya, kemudian sampai kepada generasi a'immah, para imam ya, Imam Bukhari, Imam Muslim, Ibnu Majah, Abu Dawud dan lain sebagainya. Karena pemahaman
umat Islam semakin jauh jaraknya dengan Rasul, pemahamannya, kemudian pengetahuan mereka, penguasaannya terhadap makna-makna yang tersirat dari susunan bahasa Arab, sehingga membutuhkan penjelasan. Ketika Rasul mengatakan satu permasalahan, misalkan para sahabat sudah bisa memahami, tapi generasi berikutnya belum tentu bisa memahami. Apalagi di generasinya Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala yang jaraknya cukup jauh dengan masa Rasul SAW, sehingga orang Islam secara umum butuh penjelasan terhadap hadis-hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Nah, kemudian muncullah a'immah, para ulama yang mereka berusaha menjelaskan maksud dari hadis-hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mencoba menjelaskan apa maksud dari suatu hadis yang dengannya kemudian bisa dipahami makna yang dimaksud dari hadis tersebut. Bulughul Maram adalah kumpulan hadis yang kemudian kitab ini banyak diterjemahkan, banyak dijelaskan oleh para ulama yang lain. Sehingga kita dapati beberapa syarah atau penjelasan dari Bulughul Maram, diantaranya adalah kitab Subulus Salam. Ya, Subulus Salam yang ini juga diterima dengan baik oleh umat Islam karena bahasanya yang mudah difahami dan juga bahasanya yang atau pembahasannya yang cukup komprehensif atau menyeluruh. Kemudian di antara syarah atau penjelasan hadis yang lain dari Bulughul Maram adalah sebagaimana yang ditulis oleh salah satu a'immah atau ulama kita, yaitu yang bernama Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan. Satu kitab yang kemudian diberi judul Minhatul Anlam Syarah Bulughil Maram. Inilah kitab yang juga menjelaskan tentang hadis-hadis yang terkandung, hadis-hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sebagai non Arab, ya, ajam, apalagi jarak antara kita dengan Rasul sangat jauh, ditambah masih minimnya kemampuan bahasa Arab kita, sehingga kemudian kita butuh penjelasan. Kita butuh penjelasan dari hadis-hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga ketika kita akan menyampaikan, memahami sebuah hadis, kita bisa menjelaskan dengan baik karena ada syarah atau penjelasannya. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan pagi hari ini barangkali tidak banyak ya yang kita bacakan. Saya ambilkan bab yang sering kita temui minimal sehari 5 kali. Kira-kira tentang apa? Sholat. Apa sholat dok? Apalagi yang sehari minimal 5 kali? Wudu. Apalagi? Sehari 5 kali minimal. Apa? Adzan. Terus qomat. Apalagi kira-kira? Ya, yang kita bahas adalah tentang wudu, ya.
bab tentang wudu. Secara bahasa wudu berasal dari kata wadha'ah yang artinya kebersihan dan cahaya. Wudu artinya kebersihan dan cahaya. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis di mana Rasul kita alaihi salatu wasallam bersabda, "Inna ummati yud'auna yaumal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu." Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya umatku nanti pada hari kiamat akan dipanggil dalam keadaan ubun-ubun mereka, tangan dan kaki mereka bercahaya dari bekas air wudhu. Para hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis yang sangat penting sekali. Ternyata ada satu rahasia besar yang ini sangat penting, bahwa di samping wudhu itu akan membersihkan kita dari kotoran, di samping wudhu akan membersihkan kita dari berbagai penyakit yang nempel di hidung misalkan, atau yang nempel di anggota badan kita yang lainnya, yang merupakan anggota yang dibasuh dengan air wudhu. Ketika terkena air wudhu maka akan menjadi bersih. Di samping itu ternyata juga ada manfaat yang sangat besar. Di antaranya bagaimana sebuah riwayat menjelaskan bahwa ketika seseorang berwudhu, dosa-dosa yang dilakukan oleh anggota wudhu itu juga berguguran. Ketika dia berkumur-kumur, bagaimana dosa-dosa yang diucapkan oleh mulut itu akan keluar bersama air yang keluar. Kemudian istinsyak, istinthar juga sama. Ini diantara rahasia atau hikmah dari wudhu. Kemudian di antaranya pula adalah hadis yang tadi kita sebutkan. Ternyata wudhu ini akan menjadi ciri khas, akan menjadi tanda umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan menjadi tanda. Bisa dibayangkan sejak zaman Nabi Adam alaihi salam sampai nanti akhir zaman, kira-kira umat manusia ada berapa itu? Kira-kira ada berapa, Pak? Sekarang saja ada berapa yang hidup sekarang? Berapa? 5,5 miliar atau berapa? Nggak tahu ya, nggak pernah hitung soalnya. Itu yang sekarang. Belum 100 tahun atau 200 tahun sebelumnya. Bagaimana dengan 1400 tahun sebelum kita? Bagaimana dengan sebelum itu? Zaman Nabi Adam itu kapan itu? Ya, kita tidak tahu, hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu secara pasti. Artinya apa? Artinya bahwa umat manusia bisa dibayangkan jumlahnya yang barangkali ratusan miliar atau bahkan mungkin lebih daripada itu, wallahu alam, kumpul jadi satu. Bisa dibayangkan di padang mahsyar semua manusia berkumpul di situ. Sehingga kemudian barangkali orang akan kesulitan mencari orang lain. Begitu juga para nabi. Tetapi kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau adalah Rasul dan utusan Allah yang paling tinggi derajatnya,
paling mulia dibandingkan para nabi dan rasul yang lain, diberikan keistimewaan bahwa umatnya nanti akan mendapatkan banyak sekali privilege, banyak sekali kelebihan-kelebihan yang tidak dimiliki oleh umat selain Islam. Maka kita harus bersyukur kita menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita harus bersyukur bahwa kita menjadi umatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada banyak sekali ya kelebihan yang Allah berikan kepada umat Islam. Ada banyak sekali. Kemudian di antaranya kelebihan itu adalah Rasulullah diberikan kemudahan untuk bisa mengetahui umatnya. Diberikan kemudahan oleh Allah untuk bisa mengetahui umatnya. Dari mana Rasul bisa mengetahui umatnya? Dari bekas air wudhu. Karena anggota badan yang dibasuh dengan air wudhu ketika di dunia untuk sholat, maka pada hari kiamat anggota tubuh yang dibasuh itu akan mengeluarkan cahaya. Sehingga meskipun yang kumpul di situ miliaran, puluhan miliar, ratusan miliar, Rasulullah akan bisa melihat mana di antara sekian banyak itu yang termasuk umatnya. Karena anggota tubuh yang dibasuh itu dia akan mengeluarkan cahaya, dengan catatan bahwa ketika berwudu, wudunya benar. Wudunya tidak ngasal. Banyak sekarang ini orang wudu yang wudunya ngasal, asal kena air. Wudu nggak tahu tuh ilmunya seperti apa. Tangan hanya airnya dikucurin paling maksimal, sanyonya apa itu? Kerannya paling maksimal, kemudian tangannya gini-gini aja. Gini-gini toh, gantian kanan, kirinya, kakinya juga sama. Ini karena kurangnya ilmu. Sehingga syarat agar anggota tubuh kita ini bercahaya saat nanti hari kiamat, wudhu kita harus benar. Wudhu kita harus benar, sehingga dengan demikian anggota tubuh kita akan menjadi bercahaya. Kemudian yang kedua, para hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adalah tentang tanda ya, orang yang menjaga, orang yang senantiasa menjaga wudunya adalah salah satu tanda bahwa dia orang beriman. Orang yang menjaga wudunya artinya apa? Dia dalam kondisi suci terus. Ketika batal, kemudian dia segera berwudu, meskipun tidak sholat. Meskipun tidak sholat, mau berangkat kerja ke kantor, wudu. Nanti sampai kantor kemudian misalkan pipis, buang air, setelah itu apa? Wudu lagi. Menjaga wudunya. Dan ini adalah salah satu tanda bahwa dia adalah orang yang beriman. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa la yuhafidhu 'alal wudhu'i illa mu'minun." Dan tidaklah ada yang bisa menjaga wudunya kecuali dia adalah orang yang beriman. Ini tanda yang paling mudah. Kalau kita bertanya-tanya, kita termasuk orang yang beriman atau bukan, salah satu tandanya dengan wudunya. Ringan apa enteng menjaga wudu?
Berat, tidak gampang. Ya, kecuali orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Diringankan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga wudu. Begitu batal wudu, batal wudu, batal wudu. Enteng saja karena dia mendapatkan taufik dari Allah Jalla wa ala. Kalau orang lain merasa keberatan, dia tidak, berarti dia mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dia mendapatkan inayah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, dan ini sekali lagi adalah ciri orang beriman. Kalau panjenengan pengen menjadi orang yang beriman, maka ini salah satu caranya dengan menjaga wudunya. Kenapa demikian? Karena ketika seseorang senantiasa berada dalam kondisi suci, maka dia sewaktu-waktu dipanggil oleh Allah, dia dalam kondisi yang sudah siap. Yang sudah siap. Ini poin yang kedua. Kemudian poin yang ketiga, para hadirin dimaukan Allah Subhanahu wa taala, saya bacakan hadis tentang wudu ya, karena ini pembahasan tentang wudu. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, laula an nasyqa ala ummati la amartuhum bis-siwaki ma'a kulli wudu. Seandainya tidak memberatkan umatku, laula an nasyqa ala ummati, seandainya tidak memberatkan umatku, kalau bukan karena aku khawatir akan memberatkan umatku, la amartuhum bisiwaki ma'a kulli wudu, pasti aku akan memerintahkan umatku untuk senantiasa siwak. Apa siwak? Gosok gigi setiap wudu. Kalau wudunya 5 kali ya berarti sikat giginya apa? 5 kali. Rasul mengatakan laula an nasyqa ala ummati, kalau tidak memberatkan, kalau tidak karena khawatir akan memberatkan umatku, maka aku akan memerintahkan umatku untuk bersiwak setiap wudu. Dari sini kita bisa mengambil satu faidah penting, bahwa Rasul kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang sangat sayang sekali dengan umatnya. Khawatir kalau memberatkan, khawatir kalau umatnya tidak bisa melaksanakan. Dan ini banyak sekali contoh-contoh yang sampai kepada kita. Contoh lain diantaranya adalah sholat tarawih, ya, salat malam di bulan Ramadan. Malam pertama Rasul datang, malam kedua Rasul datang, malam ketiga beliau tidak hadir untuk ngimami salat tarawih bersama para sahabat, padahal masjidnya sudah penuh dan para sahabat nunggu sampai menjelang subuh, ditungguin. Ketika selesai, ketika adzan subuh, Rasul baru keluar ngimami sholat subuh. Selesai sholat subuh, Rasul mengatakan, saya tahu bahwa kalian tadi malam nunggu saya untuk sholat tarawih bersama kalian. Kenapa saya tidak keluar untuk ngimami sholat dengan kalian? Rasul mengatakan, karena saya khawatir sholat tarawih itu akan apa? Diwajibkan. Kalau wajib ditinggalkan berarti apa? Berdosa. Kalau itu hukumnya wajib, betapa banyak umat Islam yang berdosa. Ya, sekarang ini apa? Banyak umat Islam yang tidak tarawih di bulan Ramadan khususnya. Ya. Atau sholat tarawih juga seperti sedang apa? Sedang balapan. Ya, luar biasa.
Ini adalah bentuk kasih sayang Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya. Khawatir memberatkan umatnya sehingga kemudian beliau tidak melakukan hal itu. Ini poin yang ketiga. Kemudian yang berikutnya adalah hadis tentang tata cara wudhu Nabi. Ini hadis yang pembahasannya sangat panjang ya. Hadis yang pembahasannya sangat panjang. Secara kesimpulan dari Humran bahwasannya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu meminta air wudhu, lalu beliau mencuci dua telapak tangannya 3 kali. Kemudian berkumur-kumur dan istinsyak dan istinthar. Jadi ketika kita akan wudhu, yang pertama kali dilakukan adalah mencuci kedua telapak tangan. Dicuci dulu, ya, telapak tangannya dicuci dulu, jangan langsung wudhu. Sebelum para dokter sekarang ini menganjurkan bahkan menekankan untuk apa? Sering mencuci tangan karena ada apa? Karena ada virusnya, COVID katanya begitu. 1400 tahun yang lalu Rasul sudah menganjurkan umatnya untuk senantiasa mencuci tangannya. Sehingga seharusnya kalau ada virus seperti zaman sekarang ini, seperti sekarang ini, yang paling aman seharusnya siapa? Umat Islam. Harusnya begitu. Karena tangannya bersih, ya, sering dicuci tangannya. Nah, ini Rasul alaihissalatu wassalam kalau mau berwudu itu yang pertama mencuci kedua telapak tangannya. Setelah itu mencucinya 3 kali ya. Setelah itu kumur-kumur. Ya, kumur-kumur ambil air, kemudian 1 paket, ada hadis ya. Ada hadis, memang ada dua riwayat ya. Satu riwayat mengatakan kumur-kumur airnya sendiri, kemudian untuk menghirup air ke hidung itu namanya istinsyak, itu sendiri. Tapi riwayat yang kedua mengatakan 1 paket, ambil air dengan tangan kanan 1, sebagian untuk kumur-kumur, sebagian dimasukkan ke hidung. Ya, sebagian dimasukkan ke hidung. 1 paket. Setelah dimasukkan airnya kemudian dikeluarkan. Ini yang namanya istinthar. Jadi ada istinsyak, memasukkan air ke dalam hidung. Istinthar, mengeluarkan air dari dalam hidung. Ini yang jarang dilakukan barangkali oleh orang. Orang wudhu paling hanya gini-gini aja, tidak dihirup airnya. Harusnya apa? Sunnahnya dihirup, dimasukkan ke atas. Jangan seringnya dihirup no badan. Paling asal nempel saja. Atau bahkan mungkin ada yang kayak gini aja. Ya. Hanya 2 jari kemudian basahin air, masukkan ke lubang hidung. Ada yang begitu. Ini tujuannya apa? Tujuannya untuk apa? Membersihkan upil ya, atau apa? Membersihkan kotorannya. Kalau sunnahnya ada airnya, ya, ada airnya, bukan hanya sebatas nempel aja. Ada yang diserap, dihirup. Makanya ketika bulan Ramadan, Rasul menganjurkan saat berwudu jangan berlebihan. Maksudnya apa? Saat istinsyak itu ambil air, menghirup,
jangan berlebihan, khawatirnya apa? Bablas. Ya, nanti lewat hidung airnya terus turun ke tenggorokan, masuk ke dalam perut, ini membatalkan puasanya. Maka menghirup air saat sedang puasa itu sewajarnya, tidak berlebihan. Ini namanya istinsyak. Kemudian setelah itu mencuci wajahnya 3 kali. Sudah mafhum? Mencuci tangan kanannya sampai siku 3 kali. Kemudian tangan kirinya juga sama seperti itu. Mencuci tangan kanannya dulu 3 kali sempurna sampai siku. Dan cara mencucinya ya sampai sela-selanya. Ya, bukan hanya gini dok. Ya, bukan gini dok. Ya, tapi sela-sela tangannya juga sela-sela. Ini kan bagian dari telapak tangan supaya airnya mengalir semua. Ya, sampai sikunya juga harus dipastikan basah. Jangan gini-gini dok. Pastikan diputer supaya basah. Dipastikan. Yang kanan dulu 3 kali, kemudian yang kiri juga 3 kali. Setelah itu mengusap kepalanya. Kemudian mencuci kaki kanannya sampai mata kaki saja. Mencuci kaki sunnahnya hanya sampai mata kaki saja. Ya, kalau tangan sampai siku, kaki sampai mata kaki saja. Tidak sampai mana? Lutut. Sunnahnya tidak sampai situ. Sunnahnya hanya sampai ke telapak apa? Ke mata kakinya saja. Itu sunnahnya di situ, ya. Dan itu dibersihkan. Ada tumitnya, ada apa ini namanya? Yang di kaki apa? Ya bahasa Indonesianya apa? Mata kaki ya. Mata kaki biasanya air itu kalau tidak dibasuh kakinya, airnya tidak akan menyentuh ke bagian bawah mata kaki, terutama tumitnya. Makanya Rasul mengingatkan wailul lil aqabi minan nar. Hati-hati ketika mencuci kaki saat berwudu, harus dipastikan bahwa tumitnya basah kena aliran air semuanya. Kalau tidak, berarti tempatnya neraka. Ini ancaman yang sangat keras. Sehingga kalau wudu tuh jangan asal, apalagi buru-buru. Ya, harus sekali lagi diusap, dipastikan semuanya kena air, terlewati air sehingga menjadi basah. Sering sekali, ya, sering sekali saya juga sering sekali ketemu orang wudu, entah itu anak-anak atau yang sudah dewasa. Ya, kalau anak-anak mungkin karena tidak paham, yang dewasa ya bisa jadi karena juga belum tahu ilmunya, sehingga mempelajari tata cara wudu yang benar itu menjadi hal yang sangat penting. Menjadi hal yang sangat penting. Ini beberapa catatan. Kemudian ya, sunnahnya mencuci anggota wudu itu 3 kali. Wajah 3 kali, tangan dan kaki 3 kali. Adapun kepala, maka pendapat yang paling kuat cukup 1 kali saja. Pendapat yang paling kuat cukup 1 kali saja. Kemudian hadis ini menunjukkan bahwa tidak boleh mencuci lebih dari 3 kali ataupun tidak boleh mencuci lebih dari 3 kali.
Lah nek ping 3 kurang mantep, barangkali urung bersih, tambahin neh 4, urung mantep tambahin meneh 5. Ya, ben mantep. Nah, ini tidak sesuai dengan yang dicontohkan. Contohnya 3, ya kita 3. Ya, dan kita mencukupkan dengan 3. Adapun kurang maka itu boleh 2 atau bahkan 1. Ya, itu diperbolehkan. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berwudu sekali-sekali. Artinya dari awal cuci tangan 1 kali, kumur 1 kali, semuanya 1 kali. Atau 2 kali, yang mencuci tangan, kumur-kumur, membasuh muka, ya, mencuci kaki, yang biasanya 3 boleh 2, ya. Dan ini juga beberapa kali juga, artinya Rasulullah SAW juga pernah berwudu 2 kali. Ini para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, beberapa hal singkat, ya, yang harus dipahami karena kita sehari 5 kali sholat, sehari 5 kali kita berwudu, kita bersusah payah untuk menjaga sholat, ternyata sholatnya tidak diterima, dan sebabnya karena apa? Karena wudunya nggak benar. Ya, la sholata liman la wudu'a lahu. Tidak akan diterima sholat orang yang tidak wudu. Artinya tidak wudu, bisa jadi dia wudu tapi wudunya asal. Wudunya asal-asalan. Maka bisa dibayangkan puluhan tahun barangkali kita sholat, ternyata sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wal'iyadzubillah. Padahal sholat adalah amalan pertama yang akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Sholatnya dinilai baik oleh Allah, seluruh amalannya baiklah. Kalau sholatnya tidak diterima, maka ini adalah musibah terbesar seorang hamba. Susah payah sholat, ternyata sholatnya tidak diterima karena sebabnya apa? Wudunya tidak sempurna. Maka ketika berwudu, perhatikan betul dan pastikan betul seluruh anggota tubuhnya atau anggota yang dibasuh air itu terlewati air semuanya, tidak ada yang terlewatkan. Hadza wallahu ta'ala bishawab. Saya kira ini saja para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala terkait dengan tata cara wudu, ya. Yang kita sampaikan adalah pendapat-pendapat yang kuat, ya, pendapat-pendapat yang sahih, meskipun ada riwayat lain yang menjelaskan tentang tata cara wudunya Rasulullah SAW, tetapi yang kami sampaikan ini adalah pendapat yang paling kuat. Wallahu ta'ala bishawab. Barangkali ada yang ingin bertanya atau ingin menambahkan, dipersilakan. Baik. Saya bacakan dulu hadisnya, ya. An Abdullah bin Zaid bin Asim radhiyallahu taala anhuma fi sifatil wudu qala wa masaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ra'sihi fa aqbala bi yadayhi wa adbara. Wa fi lafdhin lahumā bada'a bi muqaddami ra'sihi hatta dhahaba bihima ila qafahu thumma raddahuma ila al-makan alladhi bada'a minhu. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Terkait tentang tata cara mengusap kepala, tadi sudah kita sampaikan, mengusap kepala pendapat yang kuat adalah 1 kali. Ya, diusap, bukan ditempelkan saja. Namanya ngusap, ya, bukan disentuh-sentuh aja. Nah, di sini disebutkan dalam hadis Bukhari dan Muslim, disebutkan caranya, sifatnya mengusap kepala itu seperti apa? Diawali dari depan.
masaha Rasulullah bi ra'sihi fa aqbala bi yadayhi wa adbara. Beliau mulai dhahaba bihima ila qafahu, muqaddam ra'sih, kepala bagian depan. Yang namanya kepala bagian depan ya berarti tempat tumbuhnya rambut. Ya, tempat tumbuhnya rambut dari sini. Kemudian hatta qafahu, bahasanya begitu. Qafah sampai tengkuk. Ya. Begini sampai tengkuk. Boleh tangannya begini, boleh langsung begini. Yang penting sampai tengkuknya bagian belakang. Kemudian bahasanya disebutkan tsumma raddahuma ilal makanil ladzi bada minhu. Dikembalikan ke posisi awal. Tangannya dari depan sini ke belakang, kembalikan lagi ke depan. Ini namanya mengusap kepala yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Gimana? Ya. Itu mengusap kepala. Ya. Dan cukup sekali saja. Setelah mengusap kepala, kemudian mengusap telinganya. Ya. Riwayatnya memang ada dua. Ya. Ada riwayat dua, yang satu khusus sendiri-sendiri, mengusap kepala sendiri, ambil air lagi kemudian untuk mengusap telinga. Riwayat yang kedua, satu air untuk kepala dan telinga, ambil kemudian usap ke depan, kemudian langsung ke telinga. Dan ini adalah pendapat yang lebih kuat, ya. Pendapat yang lebih kuat. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kemudian yang barangkali sebagai tambahan terkait air, ya, air yang dipakai untuk berwudu ini memang banyak sekali yang kurang pas, ya, apalagi sekarang, ya, sekarang pakai keran. Kalau Rasul karena memang dulu belum ada keran, ya, pakainya gayung. Bisa kita lihat wudunya Rasul hanya 1/4 mud. Ya. Satu gelas gelas itu, ya, wudunya Rasul segitu. Cukup enggak? Cukup. Yang penting anggota ini basah oleh air, enggak mesti harus airnya sampai banjir, enggak. Di tangan yang penting ambil sedikit. Kalau tangan cedok gini set, kemudian diusapkan. Diusapkan begini. Satu lagi, ambil lagi ini 2 sampai 3 kali. Sampai merasa yakin sudah benar semua dapat. Kemudian kaki juga sama, kan kaki ada jari kakinya tuh, sela-selanya jangan dilewati. Di sela-sela juga, ini jari kaki, sela-selanya juga sama, ya, di sela-sela. Dari sini, dari bawah telapak kakinya, dari atas, biar semuanya basah. Jangan asal netes saja airnya. Ya, terkait penggunaan air juga banyak sekali di antara kita yang kurang memperhatikan. Ya, karena pakai keran kemudian banter aja. Padahal kalau mau ngirit, sunnahnya adalah ngirit. Itu bagian dari sunnah. Misalkan buka keran sedikit, ambil, ya. Kalau mau ngusapnya agak lama, matiin dulu baru diusap. Nanti buka lagi, basahin lagi, tutup lagi. Memang agak repot, ya, tapi itu pahalanya jauh lebih banyak. Minimalnya adalah ketika akan mengusap kepalanya, karena kan dia agak lama, ambil air, kerannya tutup, kemudian diusap kepalanya, kemudian langsung ke telinganya, itu, ya. Ini kan agak lama. Kalau lagi ngusap gini airnya ngucur terus kan jadi boros.
Ya, ini beberapa hal ya yang harus diperhatikan terkait dengan air, penggunaan air ketika berwudu. Hada wallahu taala misal. Cukup nih? Taib subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa la minkum tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.